Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلم يا عليم أما بعد hadirin hadirat mukminin mukminat hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan dan menjadikannya indah dalam hati kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepada kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan pula salat dan salam tersambung kepada keluarganya dan anak keturunannya yang mulia, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah berikan ampunan dan ridhanya kepada kedua orang tua kita dan mengangkat derajat mereka di sisinya, serta jika yang sudah meninggal di antara mereka Allah lapangkan kuburannya, dan yang masih hidup Allah berikan kepadanya istiqamah di atas jalannya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keimanan dan keyakinan. Pagi ini kita lanjutkan pertanyaan yang ke-150, yaitu tentang dalilul martabatir rabi'ah minal imani bil qadr wa hiya martabatul khalq, yaitu dalil tentang tingkatan yang keempat dari iman terhadap qadar adalah iman terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita urut kembali, iman kepada qadar terdiri dari 4 rukun atau 4 tingkatan. Yang pertama, iman terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang tidak terbatas oleh masa dan oleh tempat. Sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, ya iman terhadap Al-Kitabah, yaitu tulisan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu ya sebelum diciptakan langit dan bumi, lebih kurang 50.000 tahun lamanya. Allah telah menulisnya lebih awal dan telah tercatat segala sesuatu di sisinya. Dan ini kita yakini. Dan ini merupakan tingkatan yang kedua pada iman terhadap al-qadar. Yang ketiga adalah al-iman bil masyiah. Kita meyakini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkeinginan, ia berkehendak, maka pasti terjadi. Jika Allah belum berkehendak terhadap sesuatu, maka tidak akan terjadi. Bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah lemah, bukan,
tapi semua itu atas kehendaknya yang maha mulia, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini juga sudah kita bahas tentang dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun ya dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, pagi ini tingkatan yang keempat dari tingkatan iman terhadap Al-Qadar. Muallif kitab menjawab pertanyaan ini dengan menukilkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah yang menjaganya. Dialah Allah sebagai wakil. Allah yang mencipta dan dialah pula yang menjadi wakilnya. Kemudian ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir, hal min khaliqin ghairullah, adakah khalik pencipta selain Allah, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Allah menceritakan tentang dirinya, adakah khalik selain dia yang bisa dan mampu memberikan rezeki kepada kalian? Tentu jawabannya tidak ada. Dalam ayat ini menunjukkan Allah Maha Khalik. Di dalam ayat yang lain surat Luqman ayat yang ke-11 ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka tunjukkan kepadaku ya apa yang telah diciptakan oleh sesembahan selainku. Kalau kalian menyembah dia yang telah kalian berikan bakti kalian kepadanya, maka kata Allah, tunjukkan kepadaku apa kelebihannya, apa kemampuannya, tunjukkan apa yang telah diciptakan oleh mereka. Maka ini merupakan sebuah kalimat yang membungkam orang-orang yang musyrikin yang menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang intinya Allah mengatakan bahwa dialah zat yang maha pencipta, tak ada yang lain yang patut untuk kita sembah, yang patut untuk kita samakan kedudukannya dengan Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-40 Allah juga mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Lalu kemudian Allah sebutkan di antara kasih sayangnya kepada kita, thumma razaqakum, kemudian dia berikan rezeki kepada kalian, thumma yumitukum, kemudian dia mematikan kalian, thumma yuhyikum, dan dia menghidupkan kalian. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai', adakah dari orang-orang makhluk yang kalian sembah ya, yang kalian samakan mereka dengan Allah, mampu melakukan hal itu semua? Tantangan bagi mereka yang senantiasa mensyirikkan Allah, tantangan bagi mereka yang senantiasa ya menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau betul-betul mereka mampu ya memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, maka lakukan, tunjukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita pemahaman bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Kemudian di dalam surat As-Saffat Allah juga mengatakan ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dalam surat Asy-Syams Allah juga katakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini merupakan kekuasaan Allah yang telah menyempurnakan ciptaannya, kemudian memberikan pada diri kita dua potensi ya, kebaikan
dan ada keburukan, ya, ada fujur, ada ketakwaan. Allah semua yang memberikan. Dan kemudian Allah juga katakan dalam surat Al-A'raf, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Ya, yang Allah beri petunjuk maka fahuwal muhtadi. Ya, Allah ingin berikan petunjuk kepadanya, maka Allah yang bisa memberikan petunjuknya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla ya kesesatan, maka kemudian mereka orang-orang yang merugi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah juga mengatakan, ya, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Dan ayat-ayat yang lain masih banyak yang berbicara bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Khaliq, dan wajib kita imani, wajib kita yakini bersama. Tidak ada khalik selain Dia. Nah, kalau tidak ada khalik selain Allah, maka tidak pantas ibadah itu kita berikan kepada mereka. Dalam hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika seorang hamba dimiliki, dibebaskan oleh tuannya, maka Tuhan kemudian menyebutkan kepadanya, "Wahai hambaku, ya, ini adalah tugasmu, dan inilah tempatmu, dan ini adalah, ya, tempatmu." Disebutkan semua pekerjaan yang harus dikerjakan. Namun si hamba ini setelah dibebaskan, dibeli oleh tuan ini, lalu kemudian dia mengabdi kepada tuan yang lain. Padahal yang memberinya kebutuhan, yang memberinya tempat, ya, yang mencukupkan segala kebutuhan hariannya adalah tuan yang telah membebaskan. Namun si hamba ini dia mengabdi kepada tuan yang lain. Apakah si tuan ini menerima perlakuan dari hamba yang telah dibebaskan olehnya? Jawabannya pasti tidak. Mana mungkin dia akan terima? Dia yang bebaskan, dia memberikan makan, kemudian dia yang memberikan kecukupan segala kebutuhan harian, lalu kemudian dia mengabdi kepada yang lain. Subhanallah. Tentu ini sebuah pengkhianatan. Begitupun seorang mukmin ketika dia adalah hambanya Allah, dia yang menghidupkan, dia yang mencukupkan, dia yang memberi rezeki, maka kemudian dia berikan sembahannya selain kepada Allah. Ini adalah pengkhianatan terbesar bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba kepada Khaliknya. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Inna syirka la zulmun azim." Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, ya, dan dia merupakan pengkhianatan yang besar. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kita yakini bahwa di antara rukun daripada iman terhadap qadar adalah beriman bahwa Allah sang Khaliq. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di dalam pembahasan af'alul ibad, hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah, ya, marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yasna'u kulla sani'in wa sana'atah." Wa sana'atuhu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencipta segala sesuatu dan apa yang diciptakan oleh orang tersebut. Oleh itu muslimin rahimakumullah, ini adalah pembahasan yang patut untuk kita pahami bersama, bahwa Allah yang maha pencipta, Allah yang maha segala-galanya. Di dalam hadis yang lain Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Ya, bahwa ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah dia, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Innaka anta waliyuha wa maulaha. Kita yakini Allah yang maha penjaganya, ya, Allah yang maha, ya, yang maha melindunginya. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan keimanan kepada Allah yang maha menjaga, yang maha mencipta. Tidak ada yang bisa mensucikannya kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menjaganya kecuali
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah pertanyaan yang ke-150 tentang tingkatan dalil, tentang tingkatan yang keempat dari iman terhadap Al-Qadar. Adapun pertanyaan yang ke-151 adalah tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khairu kullu fi yadaik. Ya Allah, segala kebaikan itu di tanganmu, wasyarru laisa ilaik, dan segala keburukan tidak disandarkan kepadamu. Apa makna hadis ini? Sebagai kita paham bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, para ulama mengatakan di antara jawaban yang disampaikan terhadap pertanyaan ini, bahwa yang pertama adalah segala keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Tidak disandarkan kepada Allah, dan yang disandarkan kepadanya adalah segala kebaikan. Walaupun Allah menciptakan itu. Walaupun Allah menciptakan itu. Ini adalah min janib al-adab ma'allah. Ya, ini adalah satu sisi kita harus menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keburukan tidak kita sandarkan kepada Allah, dan adapun ya kebaikan kita sandarkan kepadanya. Ada makna yang kedua, bahwa keburukan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dengan keburukan kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, namun kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, dengan ihsan, dengan amal saleh, dan segala apa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keburukan tidak bisa kita sandarkan kepadanya dengan untuk ya mendekatkan diri kita kepadanya. Seperti beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif kitab dalam jawaban ini, seperti ayat yang mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi musibah yang menimpa sebagian orang itu ya disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri dan oleh kelalaian dia sendiri. Wa ma zalamnahum, kata Allah, kami tidak menzalimi mereka, walakin kanu humudz zalimin, namun mereka lah yang zalim terhadap diri mereka. Jadi keburukan tidak kita sandarkan kepada Allah, yang kita sandarkan hanya kebaikan, walaupun Allah menciptakan keburukan itu. Dan ini adalah bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan keburukan itu, namun kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya dengan segala ketaatan dan kebaikan ya yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga katakan, innallaha la yadhlimun nasa syai'a, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia ya satu apapun. Allah tak akan pernah zalim kepada kita. Walakinan nasa anfusahum yadhlimun, ya manusia itu sendirilah yang zalim terhadap diri mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdoa kepada Allah yang mengatakan, alladzi khalaqani fa huwa yahdin, dialah Allah yang menciptakan aku dan beri aku petunjuk, ya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, yang telah memberikan makan dan minum. Ini ada kita sandarkan segala bentuk rezeki, makan, minum, ya itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa idza maridtu fa huwa yashfin, jika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Perbuatan seperti kita sandarkan kepada Allah. Namun segala keburukan yang tidak pantas kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun Allah yang menciptakannya. Hadza min riayatil adab ilallahi aw ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Maka inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala kebaikan itu ada di tangannya dan segala keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap dengan dua pembahasan pagi ini, ya kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menguatkan keimanannya melalui keyakinan kita bahwa Allah sang pencipta, dan kita bertambah keimanan kita dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala kebaikan itu di tangan Allah dan segala keburukan tidak disandarkan kepadanya.
Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta segala sesuatu, tapi begitulah adab seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan hari-hari kita, dan semoga Allah sembuhkan segala bentuk penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, dan Allah berikan kepada kita kesehatan dan semangat di dalam beramal saleh. Allah berkahi anak dan keluarga kita serta apa yang kita kerjakan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.